Hallelujah, brothers and sisters. Hallelujah. Shalom. Shalom. Victory in Jesus. Victory in Jesus. And victory in Christ. Victory in Christ. We welcome all of you, brothers and sisters, in the English service tonight. We may enjoy the presence of God, and we may enjoy the God's loving. We encourage you, brothers and sisters, keep joining and keep watching this channel from the beginning until the end. Make sure you are going to be blessed by God. Before we will praise God, let's pray together. Thank you, God. Thank you for your blessing. Thank you for today. Now we want to praise God. Touch all the people and bless all the people. In Jesus' name we pray. Let's pray together, brothers and sisters. Lord, you are good, and your mercy endure forever. Amen. Come on, brothers and sisters. Lift up your voice and lift up your hands. We want to praise God. Say amen. Amen. Hallelujah. Woo! Come on, brothers and sisters. Wherever you are right now, come on. Praise God. Say amen. Amen. Clap your hands. Woo! Come on. Lord, you are good and your mercy endures forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endures forever. People from every nation and time, from generation to lift up your hands.
Prepare your heart, brothers and sisters. We want to praise God. I sing praise to your name. Glory your name, Jesus. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to yours. I sing praises to your name. Sing your name, Lord. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Say it. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name.
Are you happy? Apakah saudara bersuka cita? We pray that you are going to be blessed today. Kami berdoa saudara akan diberkati hari ini. And we pray that many people will do good to you. Dan kami berdoa juga biarlah kiranya akan ada banyak orang yang berbuat baik kepada saudara. Amen. Amin. We pray that in this world, Kita berdoa bahwa di dunia ini you will meet the right person saudara akan bertemu dengan orang yang tepat in the right time. pada waktu yang tepat. And you will meet with the person that open ways for you, Dan saudara akan bertemu dengan orang-orang yang akan membukakan jalan bagi saudara, uplifting you yang mengangkat saudara and giving you the things that you have been praying for. dan memberikan pada saudara perkara-perkara yang sudah saudara doakan lama. Amen. Amin. Yes, God can do it. Come on. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Yes, God can do it. Ya, Tuhan bisa melakukannya. We pray that God will give you good people in your life. Kita berdoa bahwa Tuhan akan mengirimkan orang-orang baik dalam hidup saudara. But before that, Tapi sebelum kita sampai ke tahap itu, let us become that people to somebody else. marilah kita terlebih dahulu menjadi orang yang baik kepada orang lain. The people that open ways for other people. Orang-orang yang membukakan jalan bagi orang lain, Bless other people. memberkati orang lain, The right person for other people. menjadi orang yang tepat bagi orang lain, Somebody that bring other people the answer of their prayer. menjadi orang yang membawakan jawaban doa bagi orang lain, Somebody that doing good. menjadi orang-orang yang melakukan kebaikan. This is the second week we are speaking about the church that doing good. Ini adalah minggu kedua saudara kita berbicara mengenai gereja yang berbuat baik. Yes, we know that the church must do right, Ya, memang kita sudah mengetahui bahwa gereja harus berbuat benar, but we don't have any right to do bad things in our righteousness. tetapi kita tidak diizinkan untuk melakukan hal yang salah untuk melakukan kebenaran kita. We cannot hurt people because of we are righteous. Kita tidak bisa menyakiti orang lain karena kita sedang melakukan kebenaran kita. As many people do so. Seperti yang dilakukan oleh banyak-banyak orang. Many churches do so. Ada banyak-banyak gereja yang melakukan hal ini. That's why God never called us to do the right things. Itu sebabnya saudaraku, Tuhan tidak pernah memanggil kita untuk melakukan perkara yang benar, But to do the good things. tetapi untuk melakukan perbuatan yang In baik. Rome chapter 3 verse 10 the Bible said, Dalam buku Roma 3 ayat 10 dikatakan, there is none righteous, no, not one. seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. And in the book of Isaiah chapter 64 verse 6 the Bible said, Dan dalam kitab Yesaya 64 ayat 6 dikatakan, but we are all like an unclean things, and all our righteousness are like filthy rags. Yesaya 64 ayat 6 mengatakan, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. The word righteousness in this verse comes from the original word of sedekah. Kata kesalehan tadi dalam bahasa aslinya itu berasal dari kata sedekah, Which mean righteousness and then moral treasure and right deeds. Yang bahasa ini sedekah tadi saudara berarti kebenaran, keadilan, kekayaan moral, dan juga perbuatan benar. So the Bible said that our sedekah is nothing in the eyes of God. Jadi Alkitab ini mengajarkan kepada kita bahwa sedekah kita itu tidak membuat mata Tuhan senang. And this sedekah is talking about our righteousness. Dan sedekah ini berbicara tentang kebenaran kita. That's why until now there is a religion in the world that believes that with sedekah
they can have righteousness in the eyes of God. Itu sebabnya saudaraku, sampai hari ini ada agama tertentu yang menggunakan sedekahnya sebagai kebenaran dirinya di hadapan Tuhan. Because they don't have this verse. Karena mereka tidak memiliki ayat ini, saudara. But we know now that God did not even look at our sedekah. Tetapi kita sekarang mengetahui bahwa Tuhan pun tidak memandang sedekah kita. But God really look at our good deeds. Tetapi Tuhan sungguh memandang pada perbuatan baik kita. There is someone in the New Testament, Ada seorang saudara dalam perjanjian baru which the name is Cornelius. yang namanya adalah Cornelius. Cornelius is the head of the army of the Italian army. Dia adalah kepala daripada tentara dari tentara Italia. And it means that he is the head of the Romans army. Yang artinya juga sama, dia adalah kepala daripada tentara Romawi. And Romans are inviting Jews. Dan Romawi ini menjajah orang Yahudi. Also they are the enemy of the Jews. Jadi mereka adalah musuh orang Yahudi, saudara. Jews don't like them. Orang Yahudi tidak suka kepada orang Romawi. But this man by the name of Cornelius, he is a good man. Tetapi orang yang bernama Cornelius ini adalah orang yang baik. Let me read it for you from Acts chapter 10 verse 2 to 4. Izinkan saya membacanya bagi saudara dari Kisah Rasul 10 ayat 2 sampai 4. Cornelius is a devout man and one who feared God with all his household, who gave alms generously to the people and prayed to God always. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. About the 9th hour of the day, he saw clearly a vision of an angel of God coming in and saying to him, Cornelius. Dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius. And when he observed him, he was afraid and said, What it is, Lord? So he said to him, Your prayers and your alms have come up for a memorial before God. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, Ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. In other words, the angel of God said, Dengan kata lain, malaikat Tuhan berkata, Your prayers and your God remember all your prayers and your alms. Dengan kata lain, Tuhan mengingat semua doamu dan semua perbuatan sedekahmu. Your prayer and your alms are in the eyes of God and He remember you because of that. Semua doamu dan sedekahmu sudah naik ke hadirat Allah dan Dia mengingat engkau karena semuanya itu. Now let me tell you something over here. Biar saya beritahu pada saudara sesuatu di sini. Because in Indonesian word, our Bible use the word sedekah. Karena dalam Alkitab bahasa Indonesia kita dikatakan kata sedekah. How in the world that we just learned about sedekah that makes nothing in the eyes of God, but now the angel said that your sedekah makes God remember you. Bagaimana mungkin barusan di ayat yang kita baca, kita belajar bahwa sedekahmu itu tidak berarti di mata Tuhan, tapi sekarang di Kisah 10 ayat 4 tadi dikatakan sedekahmu itu membuat engkau diingat oleh Allah. It is because our Indonesian word have not enough word to describe what it means. Ini bisa terjadi saudara karena bahasa Indonesia kita memiliki jumlah kata yang tidak cukup untuk menjelaskan kata sedekah ini. It is taken from the Greek word. Arti kata sedekah yang satu ini itu diambil dari bahasa Yunani. I learned from my teacher. Saya belajar daripada guru saya. He said that from Indonesian to English is one English word must be described by 3 Indonesian words. Dari bahasa Inggris saudara, itu satu bahasa Inggris harus dijelaskan dalam 3 bahasa Indonesia. While from Greek
to English, one Greek words can be translated by 10 English words. Sementara dari bahasa Yunani, satu bahasa Yunani harus diterjemahkan dalam 10 bahasa Inggris. That's why from the Greek to Indonesian it can take about 30 words. Itu sebabnya saudara, kalau dari bahasa Yunani ke bahasa Indonesia itu kurang lebih 30 kata untuk menjelaskannya. That's why they try to make it very they try to find the closest word to the meaning. Itu sebabnya para penterjemah berusaha mencari arti terdekat kepada bahasa Indonesia untuk bisa dimasukkan ke sini. So, the real meaning of sedekah in this verse, jadi arti kata sedekah yang sesungguhnya di dalam ayat yang barusan kita baca, it is not taken from the sedekah, the word sedekah in Hebrew. Bukan diambil dari bahasa asli sedekah yang bahasa Ibrani yang tadi kita baca. But it is taken from the Greek word of elemosune. Tetapi diambil dari bahasa Yunani elemosune. Which mean that compassion that being put into the real deeds to those who need it. Yaitu belas kasihan yang dinyatakan dalam perbuatan konkret kepada mereka yang membutuhkannya. And elemosune also means Dan elemosune ini juga berarti good deeds that is being done concretely. yaitu perbuatan baik atau kebajikan yang dilakukan secara konkret. So actually this word says, Jadi sesungguhnya arti ayat yang barusan kita baca ini artinya, your prayer and your good deeds are coming up to the eyes of God. yaitu semua doamu dan semua perbuatan baikmu telah naik ke hadapan Allah. And God remembers you because of that. Dan Tuhan mengingat engkau karena itu. Amen. Amin. Now let me tell you something. Nah, sekarang biar saya beritahu sesuatu pada saudara. Years ago, I already preached about the word of God, about God, please remember me. Bertahun-tahun yang lalu saudara, saya pernah mengkhotbahkan mengenai satu judul khotbah, Tuhan ingatlah aku. There is something beautiful and something big happen to your life when God remembers you. Ada sesuatu yang indah dan sesuatu yang besar yang akan jadi dalam hidup saudara ketika Tuhan mengingat engkau. And I cannot repeat it all. Saya tidak bisa mengulang kembali keseluruhan khotbahnya, But I can give you some of the example from my sermon. tapi saya bisa memberikan pada saudara beberapa contohnya dari firman Tuhan itu. When God punished the world with the flood, Ketika Tuhan menghukum dunia ini dengan banjir, everybody dies except 7 people and all the living creatures that in the boat and in the water. yang menghancurkan seluruh dunia, Tuhan menyelamatkan 8 orang dan juga binatang-binatang yang ada di dalam bahtera Nuh Dan juga yang ada dalam air. dan juga yang ada di dalam air. Amen. Amin. Now they are on the boat, on the ark, Nah, sekarang In the mereka ark, sudah in the berada ark. di dalam bahtera. and that ark is on the top of the water, Dan bahtera ini saudara, berada di atas air. and it is have nowhere to go. Dan dia tidak pergi kemana-mana, terombang-ambing. And when the Bible said, and when God remembers them, Dan Alkitab menuliskan ketika Tuhan mengingat mereka, to be exact, when God remembers Noah, dan yang kata pastinya saudara itu adalah ketika Tuhan mengingat Nuh, God take the ark and put it on the top of a mountain. Tuhan membawa bahtera itu dan meletakkannya di atas gunung. And after that they have a new life. Dan setelah itu mereka memiliki dan memulai hidup yang baru. If your life have nowhere to go, Kalau hidup saudara tidak punya arah, if your future is uncertain, kalau masa depan saudara itu tidak pasti, if your thought and your heart have no purpose, kalau pikiran saudara dan hati saudara ini tidak punya tujuan, and every day of your life you spend it without meaning, dan setiap hari saudara jalani hidup itu tanpa ada arti, just
to live every day. Hanya untuk menjalani hari saja, saudara. I pray that God will remember you. Saya berdoa kiranya Tuhan mengingat engkau. So God will put a purpose and a foundation in your life. Sehingga Tuhan akan meletakkan tujuan dan landasan dalam hidup saudara. And you will have a new beginning. Dan saudara akan mendapatkan permulaan yang baru. Lord, please remember all of us. Tuhan, ingatlah kami semuanya. Amin. There is another girl in the Bible. Ada seorang wanita juga di Alkitab. And like another girl in the world. Dan sama seperti wanita di dunia ini, saudara. This girl have a dream. Dia juga punya impian. To have a family. Untuk memiliki satu keluarga. And to have a children. To have the children. Untuk memiliki anak-anak. But what happened is, tapi apa yang terjadi she adalah got married, ketika dia menikah, but she got no child. Tapi dia tidak memiliki keturunan. As for the Jews, having no child or barren means you are under curse. Bagi orang Yahudi pada saat itu, kalau tidak memiliki anak atau mandul, itu artinya dia itu dikutuk oleh Tuhan. And of course, from the man's side of family, they ask the husband to remarry. Dan dari pihak keluarga si laki-laki, mereka meminta si laki-lakinya untuk menikah lagi. And nothing this girl can do about it. Dan tidak ada yang bisa dilakukan oleh wanita ini terhadap kejadian itu. Because she was barren. Karena dia mandul. She really hope and pray that the second wife of her husband will not have children also. Dia sungguh-sungguh berharap bahwa istri kedua daripada suaminya ini tidak akan juga memiliki anak. Because in that way and only in that way that she can tell all of their family that I am not wrong, but he is the one who is Karena wrong. dengan cara demikian dan hanya dengan cara itulah dia bisa menyatakan kepada seluruh keluarganya bahwa aku tidak salah, dia yang salah. It is not me who is barren, but my husband is the one who is Bukan barren. aku yang mandul, tetapi suamiku yang mandul. But the second wife of her husband gave children to the husband. Tetapi ternyata saudara, istri keduanya ini justru memiliki anak dari suaminya. Now this woman is under pressure. Nah sekarang wanita ini mengalami tekanan dalam hidup. This woman name is Hannah. Nama wanita ini adalah Hana. Her husband is Elkanah. Nama suaminya adalah Elkana. And her what you said in English? Yeah, the second wife is Penina. Dan istri keduanya itu adalah bernama Penina. And Penina looked down to Hannah because Hannah was barren. Dan Penina ini saudara menganggap enteng atau merendahkan Hana karena tidak punya anak. She mocked her every day. Dia mengejek-ejek Hana setiap hari saudara. It is not easy to live like that. Tidak mudah untuk hidup seperti itu. Under pressure, under mockery. Di bawah tekanan, di bawah ejekan. Every day people look down at you. Setiap hari orang-orang merendahkan engkau. Every day you see the eyes that look down at you. Setiap hari saudara harus bertatapan dengan mata-mata yang merendahkan And engkau. you cannot do anything because what happened to you is right. What happened because they are right about you. Dan saudara tidak bisa melakukan apa-apa karena memang benar yang mereka katakan. Yes, you are failure. Ya memang saudara gagal. Yes, you are good for nothing. Ya memang saudara tidak ada gunanya. Yes, you cannot do anything about it. Ya memang saudara tidak bisa rubah apa-apa. Yes, you are at the bottom of the pit. Ya memang saudara berada di bawah jurang. Yes, you don't have the things that makes you going up. Ya memang saudara tidak memiliki apa yang dibutuhkan untuk bisa naik. Yes, we have no defense at all. Ya memang kita tidak bisa membela diri. So the only things that Hannah can do is go to the house of God and pray. Jadi satu-satunya yang bisa dilakukan oleh Hana adalah pergi ke rumah Tuhan dan berdoa di sana. And God and then the Bible said, Dan Alkitab mengatakan saudara, God remember her. Tuhan mengingat Hana. Are you at the bottom of your life? Apakah saudara berada di
jurang hidup saudara? Do you see people look down at you? Apakah saudara melihat orang-orang merendahkan I have saudara? been in that situation. Saya pernah berada di situasi seperti itu. And what I do, Dan apa yang saya lakukan? I come to the Lord. I come to Saya God. datang kepada Tuhan. I come to the house of God. Saya datang ke rumah Tuhan. Because our God is a living God. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. He hear us. Dia mendengarkan kita. He saw us. Dia melihat kita. And He can act for us. Dan dia bisa bertindak untuk kita. And every time God do some move, Dan setiap kali Tuhan bergerak, something good will happen. sesuatu yang baik akan terjadi. Now God remembers Hannah. Nah sekarang Tuhan sudah mengingat Hana. And God gave to her a son by the name of Samuel. Dan Tuhan memberikan anak kepadanya yang namanya adalah Samuel. And 5 other children. Dan ditambah 5 orang anak What lagi. happened to Hannah is, Apa yang terjadi pada Hana adalah she is moving up from the bottom to the top. Hana bergerak dari yang namanya jurang naik ke tempat yang paling tinggi. She's supposed to be behind, now she is in front. Dia seharusnya berada di dia saat ini berada di belakang, seharusnya dia ada di depan. She is the one who people look down at her, but now she is exalted. Dia yang dahulu dipandang remeh oleh orang-orang, sekarang dia justru dimuliakan. When God remember her, Ketika Tuhan mengingat Hana, there is change of position. ada perubahan kedudukan terjadi. I pray that God will remember you, Saya berdoa kiranya Tuhan mengingat saudara. so that before this year end you will have new position in your life. Sehingga sebelum tahun ini berakhir, saudara akan mendapatkan posisi yang baik dalam hidup saudara. Amen. Amin. You will go up from the pit of your life and be exalted because of God. Saudara akan beranjak daripada jurang hidup saudara dan dimuliakan oleh karena Tuhan. God will, come on. Mari kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. God will take you ahead other people. Tuhan akan membawa saudara berada di depan orang lain. God will take you above people that look down at you. Tuhan akan mengangkat saudara di atas orang-orang yang tadinya meremehkan saudara. Now they must look up at you. Nah sekarang mereka yang harus hormat pada saudara. It is happened because God can do anything. Ini bisa jadi saudara, karena Tuhan kita bisa melakukan Nothing apapun. impossible to our God. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kita. When God remember you, Ketika Tuhan mengingat saudara, something good will happen to you. sesuatu yang baik akan jadi padamu. Can we just lift our hand Mari kita angkat tangan kita saudaraku. and say, God, please remember me. Dan sama-sama kita katakan, Tuhan ingatlah saya. May God remember you in the mighty name of Kiranya Jesus. Tuhan mengingat saudara di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Now, Sekarang, when Cornelius do the good work, ketika Cornelius tadi sudah melakukan perbuatan baik, his prayer comes up to the presence of God and God remember him. maka doanya itu naik ke hadapan hadirat Tuhan dan Tuhan mengingat dia. So it is important for us to do good, Jadi adalah penting bagi kita untuk berbuat baik, and we cannot do good without God. dan kita tidak bisa berbuat baik tanpa Tuhan. But after we know God in our life, Tetapi setelah kita mengetahui Tuhan dalam hidup kita, we are not only being born again kita tidak sekedar hanya lahir baru and having the assurance of the eternal life in heaven, dan memiliki jaminan akan hidup kekal di sorga, but God wants us and call us to do good in our life. tetapi Tuhan juga memanggil kita dan meminta kita untuk lakukan perbuatan baik dalam hidup. God did not call us to do right in our life. Tuhan tidak memanggil kita saudara untuk melakukan perbuatan benar dalam hidup Because kita. God never impressed of our right deeds. Karena Tuhan tidak pernah terkagum-kagum melihat perbuatan benar kita. But when we do good, Tapi kalau kita melakukan yang baik, it takes God attention. itu menarik perhatian Tuhan. Ephesians chapter 2 verse 10 says, Mari kita lihat di Alkitab kita dalam buku Efesus 2 ayat 10. For we are God's handiwork created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do.
Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. God wants us to do, God wants us to live it. Tuhan mau kita melakukan perbuatan baik dan hidup di dalamnya. If we see the word of God says here, Kalau kita melihat firman Tuhan yang dikatakan barusan, saudara, we are the handiwork of God. kita ini adalah buatan tangan Allah. Now it says that created in Christ Jesus. Dan dikatakan diciptakan dalam Kristus Yesus. It means that we receive Jesus in our heart Itu artinya kita menerima Yesus di dalam hati. and we are born again. Dan kita lahir baru. After we are born again, Setelah kita lahir baru, we are ordained to do good works. kita perlu melakukan pekerjaan yang baik. Again, the Bible said good works. Sekali lagi saya ulangi saudara, Alkitab mengatakan melakukan pekerjaan baik. Good works is taken from two Greek words. Pekerjaan baik ini diambil daripada dua bahasa Yunani. The word works in Greek is taken from the word ergon, which means Kata berbuat di sini diambil dari bahasa Yunani yaitu ergon, yang artinya deeds or working hard. perbuatan atau kerja keras. And the word good is taken from the Greek word which is agathos. Sementara kata baik diambil dari bahasa Greka yaitu agathos. That's why many of us Batak people give her daughter name Agatha. Itu sebabnya banyak kita orang Batak suka memberi nama anak kita Agatha. Which with hope and prayer that she become a good lady. Dengan harapan dan doa supaya dia menjadi wanita yang baik. Agathos means Agathos artinya good in every sense. baik dalam segala sesuatu, Good things, hal-hal yang baik, good situation, keadaan yang baik, bringing benefit. membawakan manfaat. Now, Nah sekarang, if we are already born again, kalau kita sudah lahir baru, God call us to do good works. Tuhan memanggil kita untuk melakukan perbuatan baik. Ergon agathos. Ergon agathos. It is not right word. Bukan perbuatan benar. So God don't want us to be busy defending our righteous. Jadi Tuhan tidak mau kita sibuk saudara membela-bela kebenaran kita. God don't want us to be busy to look down at other people. Tuhan tidak mau kita sibuk menilai atau merendahkan orang lain. God don't want us to judge other people. Tuhan tidak mau kita menghakimi orang lain. But with this word we have understanding. Tetapi dengan firman Tuhan ini kita mendapatkan pengertian When we are already received Christ Jesus, bahwa ketika kita sudah menerima Yesus Kristus, the insurance of eternal life, jaminan akan hidup yang kekal, our sin forgiven, dosa kita diampuni, we are born again. kita lahir baru, God have purpose. Tuhan punya And tujuan. God wants us to work hard to do good works. Dan Tuhan mau kita kerja keras untuk melakukan perbuatan baik. Ergon agathos. Ergon agathos. God wants us to work hard to make everything even better. Tuhan mau kita kerja keras untuk membuat segala sesuatunya bahkan lebih baik. God wants us to work the good work to bring benefit to us, to the church and to our surrounding. Tuhan mau kita melakukan pekerjaan yang keras untuk membawakan manfaat untuk sekeliling kita. God don't want us too busy what is right and what is wrong. Tuhan tidak mau saudara kita itu sibuk yang mana yang benar, yang mana yang salah. Even in the wrong situation, Bahkan dalam situasi yang salah, God wants us to work hard to bring out good. Tuhan mau kita tetap bekerja keras untuk membawakan kebaikan di sana.
In that case, we put ourselves just same like our God Jesus Christ. Kalau kita melakukan demikian, kita sedang menempatkan diri kita pada tempat yang sama seperti Tuhan kita Yesus Kristus. Because our God work in all situations to bring us good things. Karena Tuhan kita Yesus Kristus bekerja dalam segala situasi untuk mendatangkan kebaikan kepada kita. Romans 8 verse 28 says so. Roma 8 ayat 23 mengatakan demikian. So this is what God want to the church. Jadi inilah yang Tuhan inginkan untuk gereja Tuhan kerjakan. And the other exciting things about this verse. Jadi hal yang menarik lainnya mengenai ayat ini, Because this verse says like this. karena ayat ini mengatakan seperti ini. God already prepared the good works that we must do. God already prepared in advance for us the good works. Dikatakan lanjutan daripada Efesus 2 ayat 10, yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. The word prepared is taken from the Greek word proetoimazo, Kata dipersiapkan diambil dari bahasa Greka yaitu proetoimazo, which means that ordained before, yang artinya sudah ditugaskan sebelumnya. prepared for the future, Yang artinya dipersiapkan untuk masa depan. will be fit at the time. Yang artinya cocok untuk di masa yang akan datang. And what is so special about it? Dan apa yang menarik mengenai hal ini, saudara? This word proetoimazo only used twice in the Bible. Proetoimazo ini hanya digunakan 2 kali di Alkitab. One is in this word, in this verse, Yang pertama di ayat tadi, saudara, di Efesus, that God already prepared for us the good works. bahwa Tuhan sudah mempersiapkan kepada kita yaitu perbuatan baik. And the other one is in Rome chapter 9 verse 23. Dan lanjutannya dalam buku Roma 9 ayat 23. It says like this, that he might make known the riches of his glory on the vessel of mercy, which he had prepared beforehand for glory. Roma 9 ayat 23. Justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihannya yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaan. So only 2 proetoimazo in the Bible. Jadi hanya ada 2 proetoimazo di Alkitab. Only 2 things that God already provide for us. Hanya 2 hal yang Tuhan sudah persiapkan bagi kita, He already prepared for us. yang I mean, sudah dipersiapkan Tuhan bagi kita. One is the good work. Yang pertama perbuatan baik, Second one is the glory. yang kedua kemuliaan. The word glory taken from the original word, which is doxa, not dosa, but doxa. Kata kemuliaan diambil dari bahasa asli doxa, bukan dosa ya saudara, tapi doxa, Which means glory and honor. yang artinya kemuliaan dan kehormatan, And of course, it is also praise. dan juga pujian. In some translation, it is translated as, what is bahagia? Happiness, joyful, happiness. Happiness or joyful. Juga di dalam terjemahan lainnya dikatakan juga bahwa doxa ini artinya kebahagiaan. Now, Sekarang 2 things God already prepared for you. 2 hal yang Tuhan sudah siapkan bagi saudara. One is good deeds. Yang satu perbuatan baik, Second one is kemuliaan, glory, yang kedua kemuliaan, happiness, sukacita, joy. kebahagiaan. Could it be what God wants to say to His church? Mungkinkah ini yang Tuhan mau katakan kepada gerejanya? That the way you will have your glory and your happiness is by doing your part, which is doing good. Cara saudara untuk bisa menerima kemuliaan adalah melakukan bagian saudara, yaitu berbuatlah kebaikan. And God says in Galatians chapter 6 verse 10, Dan Tuhan berkata dalam buku Galatia 6 ayat 10, let us not be weary in doing good. janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, Because if
In time you will get your reward. Karena pada waktunya engkau akan menerima upahmu. If you are not become weak. Kalau engkau tidak menjadi lelah. Now I believe that the reward that God wants to give us Nah, saya percaya bahwa upah yang Tuhan mau berikan kepada kita is the glory that He already prepared for us. itulah kemuliaan yang Dia sudah persiapkan bagi Glory kita. means something up high. Saudara, yang namanya kemuliaan itu artinya sesuatu yang tinggi. Great blessings, Berkat yang besar, praise. pujian. It is the glory of God that God already prepared for you, and for me. Itu adalah kemuliaan daripada Tuhan yang sudah dipersiapkan Tuhan bagi saudara, saudara dan saya. Amin. Now God's part is already being done. Nah, sekarang bagian Tuhan sudah dikerjakan. Our part is to do good. Bagian kita adalah melakukan kebaikan. God part never fail. Bagian Tuhan, saudara, tidak pernah gagal. Let us not fail to do good to other people. Baiklah, kita tidak pernah gagal juga melakukan kebaikan kepada orang lain. I pray that in His time, Saya berdoa bahwa pada waktunya Tuhan, before this year ends, sebelum tahun ini berakhir, the glory of God will fall upon you. kemuliaan Tuhan akan turun atas saudara semuanya. Amin. Amen. Amen. There is joy when you are doing good. Ada sukacita, kebahagiaan ketika saudara melakukan There is kebaikan. happiness when you are doing good. Ada sukacita, kebahagiaan ketika saudara membuat sesuatu yang baik. Because you are doing what you are called for. Karena apa, saudara? Karena saudara melakukan sesuatu yang untuk apa saudara diciptakan. You are in the purpose of God. Saudara pada saat melakukannya sedang berada dalam tujuan Tuhan. And by doing good, you are doing right. Dan dengan melakukan kebaikan, saudara melakukan kebenaran. Nobody can do right when they are not good. Tidak ada saudara yang bisa melakukan hal yang benar ketika dia tidak melakukan sesuatu yang baik. Again, I say to you, Biar saya ulangi sekali lagi, saudaraku. nobody can be justified because they are doing bad things. Tidak ada orang yang bisa dibenarkan kalau dia melakukan sesuatu yang jahat. But when you are already born again and you do good, God will shine up His righteousness on you. Tetapi ketika saudara sudah lahir baru dan saudara melakukan perbuatan yang baik, maka sinar kemuliaan Tuhan akan terang atas That's saudara. why we are calling not to do what is right, but to do what is good. Itu sebabnya kita dipanggil tidak untuk melakukan apa yang benar, tetapi untuk melakukan apa yang baik. And again in Ephesians chapter 2, the Bible said Dan lagi dalam buku Efesus 2 Alkitab mengatakan that it is not because our righteous deed, bahwa bukan karena perbuatan baik, maksud saya bukan karena perbuatan benar kita, and not because our righteous effort, dan bukan karena usaha kebenaran kita lah, so none of us can boast it. sehingga kita tidak ada yang bisa membanggakan When diri. we do good, Tetapi ketika kita melakukan yang baik, we realize that it is also because of God. kita akan menyadari kita bisa melakukan itu pun karena Tuhan. Now somebody hurt other people because he himself are being hurt before. Nah, misalnya sekarang ini saudara, sebagai contoh ada orang yang menyakiti orang lain karena dia dulu pun disakiti. Somebody molested other people because he himself are molested before. Ada seseorang yang melecehkan orang lain karena dahulu dia pun dilecehkan. In the same way, we cannot do good if somebody haven't doing good, even done good to us. Hal yang sama juga demikian saudara. Kita tidak akan pernah bisa melakukan yang baik kalau tidak ada orang yang dahulu yang pernah melakukan kebaikan kepada kita. Lord Jesus already did good to us. Saudaraku, Tuhan Yesus sudah melakukan hal yang baik kepada kita. He did nothing but good to me. Dia tidak melakukan apapun yang buruk. Dia hanya melakukan yang baik kepada saya. He did all the best for you. Dia melakukan semua yang terbaik He untuk gave saudara. everything for you. Dia memberikan semuanya untuk saudara. All the goodness of heaven are poured out to your life and my life. Semua kebaikan dari sorga dicurahkan bagi hidup saudara, dan hidup saya. That's why the psalmist said, Itu sebabnya dari buku Mazmur dikatakan, surely pastilah
Goodness and mercy shall follow me Kebajikan dan kemurahan akan mengikuti aku for the rest of my life. seumur hidupku. Because God already poured His goodness to us. Karena Tuhan itu sudah mencurahkan semua kebaikannya kepada kita. Prophet Jeremiah said in his book of Lamentation Nabi Yeremia dalam kitab Ratapan mengatakan that His goodness and mercy are new every morning. bahwa kekasih dan kemurahan Tuhan itu baru setiap hari. It is enable us to do good every day Dan also. itulah yang memampukan kita berbuat baik setiap hari juga. So we can do good. Jadi kita bisa saudara berbuat baik. But sometimes our ego, our pride makes us do bad. Tapi terkadang ego kita dan juga kesombongan kita lah yang membuat kita berlaku. The Bible said that it is our choice. Alkitab mengatakan itu adalah pilihan kita. And in the book of James, the Bible said, Dan dalam buku kitab Yakobus dikatakan, if you know how to do good and you did not do it, you are sin against God. kalau engkau tahu berbuat baik dan engkau tidak melakukannya, maka kamu berdosa terhadap Tuhan. You know how to do good because God has been good to you. Engkau tahu melakukan yang baik karena Tuhan sudah terlebih dahulu melakukan yang baik kepadamu. You know how to forgive because God already forgive you. Engkau tahu bagaimana mengampuni karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengampuni engkau. Now the question are, do you want to forgive or not? Nah sekarang pertanyaannya adalah, apakah engkau mau mengampuni? Yes, it takes sacrifice to do so. Ya memang saudara dibutuhkan pengorbanan untuk melakukan perbuatan baik. Yes, it is hard to do so. Ya memang sukar untuk melakukan perbuatan baik. Don't you think God is doing it hard also? Tidakkah saudara pikir Tuhan juga melakukan pengorbanan untuk melakukan baik kepada kita? He's sweating blood just to forgive you. Dia berkeringat darah saudara untuk mengampuni saudara. It is not easy for him, Tidak mudah baginya, but yet he choose to do good to you. tetapi dia memilih untuk berbuat baik pada saudara. If you already receive goodness, now we must do good to other people. Kalau kita sudah menerima kebaikan saudara, inilah waktunya kita melakukan yang baik juga kepada orang lain. The Lord said in his parables, Tuhan berkata di dalam perumpamaannya, somebody that owes the kings a huge amount of money. ada seorang yang berhutang kepada raja jumlah yang sangat besar, Which if we count it, he cannot pay it with all of his life. yang kalau dihitung jumlah hutangnya seumur hidup pun saudara gak akan pernah bisa dilunasi. He kneel down to the king and beg him, please give me sometimes, I will pay you. Maka dia pun berlutut di hadapan raja dan memohon, berikanlah aku waktu, aku akan membayar hutangku And the padamu. king said, it is okay, go and I forget all of your debts. Lalu raja pun berkata, sudahlah, aku mengampuni engkau dan melupakan semua hutangmu, pergilah. Outside of the palace, he met one of his friends who owed him so little. Ketika orang ini keluar dari istana saudara, dia bertemu dengan temannya yang berhutang sejumlah kecil kepada dia. Which if we count it, he can pay it in 3 or 6 months. Yang kalau kita hitung, orang itu jumlah hutangnya bisa dibayar dalam 3 sampai 6 bulan. And then he grabbed him and said, pay your debt. Dan apa yang dilakukan oleh orang yang baru diampuni utang itu saudara, dia memegang leher daripada temannya itu dan berkata, bayar hutangmu. And this man did the same thing like what he did before to the king. Dan temannya itu pun melakukan persis sama seperti apa yang dilakukan orang yang baru diampuni utangnya ini kepada He raja. kneeled down and said, please give me some time, I will pay my debt. Dia berlutut bersujud menyembah dan berkata, memohon, berikan aku waktu untuk membayar hutang-hutangku. But this man who is been blessed did not do the same thing like what the kings do. Tetapi orang ini yang baru saja diberkati dan dihapuskan hutangnya,
tidak melakukan seperti yang dilakukan oleh raja kepada dia. He dragged his friend and throw him to the jail Dia menyeret temannya itu saudara dan melemparkannya ke penjara. and said to him, "You are going to be there until you paid all of your debt." Lalu dia berkata kepada temannya, kamu akan tetap ada di sini sampai engkau melunasi semua hutang-hutangmu. And the king heard about it. Dan perhatikan saudara, raja mendengar kisah itu. We must be very careful with our deeds Kita harus hati-hati saudara dengan perbuatan kita. because our God is a living God. Karena Tuhan kita itu Tuhan yang hidup. He have eyes that can see, ears that can hear. Dia memiliki mata yang melihat, telinga yang mendengar. When he heard about it, Ketika dia mendengar cerita itu, he called this man dia memanggil orang yang baru diampuni hutangnya tadi. and he said, "How in this world you did so?" Lalu dia berkata, bagaimana mungkin engkau melakukan perbuatan itu? You already received the good deeds, you supposed to do the good deeds, right? Engkau baru saja menerima pengampunan dengan kau menampatkan perbuatan baik dengan pengampunan hutangmu. Kau seharusnya melakukan hal yang sama. Now I will throw you to the jail, and you and your family until you pay all of your debts. Nah sekarang aku, raja berkata, akan melemparkan engkau dan keluargamu ke dalam penjara sampai engkau melunasi hutang-hutangmu. What God wants to say, Apa yang mau dikatakan oleh Tuhan? we are already received the goodness of God. Kita ini sudah menerima kebaikan Tuhan. We are capable to do good. Kita mampu berbuat baik. It is our choice. Adalah pilihan kita. I pray that our church is not only the church that stands on the righteousness of God's word, Saya berdoa bahwa gereja kita tidak menjadi gereja yang sekedar berdiri dalam kebenaran Tuhan, but also a church that doing good with compassion, with God's compassion. tetapi juga menjadi gereja yang berbuat baik dengan belas kasihan dari Tuhan. If we doing good, Kalau kita berbuat baik, we show the world that we are already received the goodness of God. maka kita sedang menunjukkan kepada dunia ini bahwa kita telah menerima kebaikan dari Tuhan. If we doing good, Kalau kita melakukan perbuatan baik, we are showing the world that our God is good. kita menunjukkan kepada dunia ini bahwa Tuhan kita itu baik. Because none can do good without being given goodness before. Karena tidak ada yang bisa berbuat baik sebelum dia menerima perbuatan baik terlebih dahulu. No child can give his friend money if he did not receive it from his parent before. Tidak ada anak kecil bisa memberikan uang kepada temannya kalau dia tidak menerima uang itu daripada bapaknya. And God already prepared God already prepared for us the glory, Dan Tuhan sudah mempersiapkan bagi kita kemuliaannya. and already give His goodness and mercy to us. Dan sudah memberikan kasih setia dan kemurahannya kepada kita. So whatever it costs, Jadi apapun yang diperlukan sebagai bayaran, don't be deceived. jangan saudara tertipu. You are already received the goodness of God. Saudara sudah menerima perbuatan baik dari Tuhan. Do good to other people. Maka lakukanlah yang baik pada orang lain juga. The Bible said, Alkitab berkata, when we do that, ketika kita melakukan perbuatan baik itu, then the goodness of God will flow again to you and through you. maka perbuatan baik daripada Tuhan akan mengalir pada saudara dan mengalir melalui saudara. Amen. Amin. Now, what is the good work? Nah, Good work. sekarang apa itu perbuatan baik? There are many good works in the Bible. Saudara, ada banyak perbuatan baik di Alkitab saudara. But in this series we only learn 3 of Tapi it. dalam seri firman Tuhan ini kita akan belajar 3 saja. And next week I will tell you something that you want to hear. Dan minggu depan saya akan memberitahukan pada saudara sesuatu yang saudara ingin dengarkan. Something that God wants to tell you. Sesuatu yang Tuhan ingin beritahukan pada saudara.
It is the secret of a prayer that cannot be rejected by God. Ini adalah rahasia doa yang tidak bisa ditolak oleh Tuhan. There are prayers that God simply cannot refuse to answer. Ada doa-doa yang Tuhan tidak bisa tolak untuk menjawab. There are some prayers in the Bible that move the hand of God whether God wants it or not. Ada doa-doa di Alkitab yang menggerakkan tangan Tuhan, entah Tuhan mau melakukannya atau tidak. And next week I will tell you that. Dan minggu depan Bapak Gembala akan memberitahukannya pada But saudara. number one, what is the good work that we must do? Nah sekarang nomor 1, apakah perbuatan baik yang harus kita lakukan? I believe the good works that we must do is obeying the word of God. Saya percaya perbuatan baik yang harus kita lakukan adalah patuh pada firman Tuhan. I believe the good works that we must do is doing the word of God. Saya percaya perbuatan baik yang harus kita lakukan adalah melakukan firman Tuhan. Doing the law of God. Melakukan hukum Tuhan. Doing the word of God that is been given by God's servant. Melakukan firman Tuhan yang sudah diberikan melalui hamba-hamba Tuhan. It is the good work. Itu perbuatan baik. Are you believing the same? Apakah saudara percaya bahwa melakukan perbuatan baik adalah hal seperti itu? Amin. Amen. Amin. Now, all of the Bible is full with instruction. Nah sekarang Alkitab ini saudara penuh dengan arahan. It is just too many of them. Terlalu banyak di dalamnya. But thank God Jesus himself make the conclusion Tetapi puji Tuhan saudara, Yesus sendiri membuat kesimpulannya. so that we can do good. Supaya kita bisa melakukan perbuatan baik. Matthew chapter 7 verse 12 the Bible said, Di Alkitab dalam buku Matius 7 ayat 12 dikatakan, and it is come from the very mouth of Jesus himself. dan ini keluar dari mulut Tuhan Yesus sendiri. Therefore, whatever you want men to do to you, do also to them. For this is the law and the prophets. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para If nabi. you want to do the Bible, Kalau saudara mau melakukan Alkitab, isi Alkitab. if you want to do good, Kalau saudara mau melakukan perbuatan baik, this is the conclusion. inilah kesimpulannya. Whatever you want other men to do to you, do to them first. Apapun yang saudara inginkan orang lain perbuat kepada saudara, saudara perbuat terlebih dahulu. You want to be loved, Saudara mau dikasihi, love other people first. kasihi orang lain terlebih dahulu. You want to be accepted with all of your conditions. Saudara mau diterima bagaimanapun kondisi saudara, Accept other people whatever their condition maka first. terimalah orang lain terlebih dahulu apapun kondisi mereka. You don't want to be mocked. Saudara nggak mau diejek, Don't mock other people. jangan ejek orang You lain don't terlebih want to be dahulu. gossip. Saudara tidak mau digosipi, Don't gossip other people. jangan gosipi orang lain. Whatever you want other people do to you, Apapun yang saudara inginkan orang lain perbuat pada saudara, do to them first. lakukan terlebih dahulu kepada mereka. Many times we pray to God Seringkali saudara kita doa kepada Tuhan for our advance. untuk keuntungan kita. Yes, it is a good prayer. Dia saudara itu doa yang baik. It is not a wrong prayer. Itu bukan doa yang salah. God bless me. Tuhan berkatilah aku. Send somebody to bless me. Kirimkanlah orang untuk memberkati aku. Send somebody to open ways for me. Kirimkanlah orang untuk membukakan jalan untuk aku. Send somebody to give me blessings. Kirimkanlah orang untuk memberikan berkat kepada Send aku. somebody to give me job. Kirimkanlah orang kepadaku untuk memberikan pekerjaan. Send somebody to love me. Kirimkanlah orang untuk mengasihi aku. Take care of me. Mengurus aku. I need it, Lord. Saya butuh itu ya Tuhan. Amen for that. Amin lah untuk doa. I pray that God will answer. Saya berdoa kiranya Tuhan menjawab. But God is waiting. Tapi Tuhan itu menanti-nantikan. What is He waiting for? Apa yang Tuhan nantikan saudaraku? He is waiting for the reason to do that for you. Dia
menantikan alasan untuk melakukan hal itu untuk saudara. Because God never did something without reason. Karena Tuhan tidak pernah melakukan sesuatu tanpa alasan. God did never do something without foundation. Tuhan tidak pernah melakukan sesuatu tanpa ada dasar. And please give God reason to do it in your life. Itu sebabnya tolonglah saudaraku, berilah alasan kepada Tuhan untuk melakukannya dalam hidupmu. God send me someone who bless me. Tuhan kirimkanlah seseorang yang memberkati aku. Then go out and bless many people, as many as you can. Maka setelah itu pergilah saudara keluar dan berkatilah sebanyak-banyaknya orang yang saudara bisa God berkati. never asks more than your ability to do. Tuhan tidak pernah meminta pada saudara sesuatu yang melebihi kesanggupanmu. But God wants us to do good in our area. Tetapi Tuhan ingin kita melakukan perbuatan baik dalam wilayah kita. And if you say, God, please let people come and open ways for me. Dan kalau saudara ada berdoa dan berkata, Tuhan, biarlah orang-orang membuka jalan bagiku. Then open ways to other people. Maka bukalah jalan juga bagi orang lain. Open ways for reconciliation. Buka jalan bagi rekonsiliasi atau pemulihan. Open ways for forgiveness. Buka jalan bagi pengampunan. Oh, it is hard. Oh, memang susah berat saudara. Yes, we want other people to open ways for us. Ya memang kita mau orang buka jalan buat kita. But sometimes when people already under us, Tetapi terkadang kalau ada orang sudah di bawah kita saudara. and we are already on the top of them, Dan kita sudah ada di atas mereka. we are right and they are wrong. Kita ini benar, orang itu salah. And it is proven already. Dan sudah terbukti pula. And most of the time our heart say, just kick the gas. Ya sering kali kan hati kita ini berkata, udah gaskan aja. And most of the time we did not do good. Dan sering kali ketika hal itu terjadi, kita jadi tidak berbuat We did baik. not open ways for other people to forgiveness. Kita tidak membuka jalan bagi orang lain untuk menerima We pengampunan. want them to know that they are wrong. Karena kita itu pengen dia tahu kalau dia salah. We want them to know that we are hurt. Kita ingin dia tahu kalau kita ini tersakiti. We want them to know that we don't want them to do like that again. Kita ingin orang itu tahu kalau kita tidak mau dia berlaku seperti itu lagi. Now I ask you, how many times you do the same mistakes and God is still be gracious to you? Nah sekarang saya mau beritahu pada saudara, berapa kali saudara itu sudah buat kesalahan, tapi Tuhan itu bermurah hati pada saudara. God did not strike you with lightning. Tuhan tidak menyambar saudara dengan petir saudara. God did not strike you with death. Tuhan tidak menyambar saudara dengan maut. He is still protecting you. Dia masih juga melindungi saudara. Oh man, I tell you, Oh saudara, saya beritahu, there are many people hurt me. ada banyak orang menyakiti saya. They are doing bad to me. Mereka melakukan hal yang buruk pada saya. They say bad things about me. Mereka ngomong yang jelek. They do bad things to me. Mereka melakukan perbuatan yang buruk. Some people, I promise myself, if I meet them, I will hit them. Beberapa orang bahkan saya pernah berjanji kalau saya ketemu sama dia, saya pukul orang itu. And what is so funny is God brings them to this church. Dan hal yang lucu adalah Tuhan membawa orang itu ke gereja ini. And this man come forward to ask prayer for me. Dan orang ini maju untuk didoakan. When I know that it is him, Ketika saya tahu itu adalah orangnya, I want to keep my promise. saya mau tetap menepati janji saya. I want to hit him. Saya mau pukul saudara. Now, you must know that I am a human also. Nah, saudara perlu tahu Bapak Gembala ini juga manusia. I can hit people. Saya bisa mukul orang saudara. Believe me. Percayalah. And I will hit it hard. Dan saya akan pukulnya keras. Amen. Amin. Amen. Amin. All the people, all the servant of God knows that GKI have a good ministry.
Seluruh pelayan pun tahu kalau GKI ini memiliki pelayanan yang baik. We have spiritual ministry but also bodily ministry. Kita punya pelayanan rohani dan juga pelayanan badani. If it is needful, Kalau memang diperlukan, we still can do that. kita masih bisa melakukan. But in my heart say like this. Tapi di hati saya berkata seperti ini. You just pray for many people Engkau berdoa bagi banyak-banyak orang. with this hand. Dengan tangan You ini, gave blessings. engkau memberikan berkat. How in the world with the same hand you hit other people? Bagaimana mungkin dengan tangan yang sama engkau memberkati, dengan tangan yang sama engkau memukul orang. Now listen to me. Sekarang dengarkan There is saudaraku. no bad things in the hand of God. Tidak ada hal yang buruk di tangan Tuhan kita. When bad things happen to you, Ketika ada hal yang buruk jadi pada saudara, it is not come from the hand of God. itu tidak datang dari tangan It Tuhan. is not the will of God. Itu bukan kehendak Tuhan. Yes, sometimes God allows it. Ya, terkadang Tuhan izinkan itu. Look at the book of Job. Perhatikan kitab Ayub. Bad things never comes from God. Hal buruk tidak pernah datang dari Tuhan, It comes from the devil. tapi datangnya dari setan. Restoration comes from the hand of God. Pemulihan itu datang dari tangan Tuhan. Good things come from the hand of God. Hal baik itu datang dari tangan Tuhan. Why bad things happen? Nah, kenapa ada hal buruk terjadi? There are many reasons. Ada banyak alasannya. But somehow, some way, we still cannot understand the way of God's thing. Tapi entah bagaimanapun penjelasan yang saya berikan, kita tetap tidak akan bisa memahami jalan pikir Tuhan. Anyway, Entah bagaimanapun juga, the hand of God is full of blessings. tangan Tuhan penuh dengan berkat. Only blessings. Hanya berkat yang ada di Only tangannya. good things. Hanya yang baik And saja I ada di tangan already Tuhan. received from God. Dan saya sudah menerima dari Tuhan. Yes, Lord, I receive your goodness and mercy. Ya Tuhan, aku menerima kebajikan dan kemurahan. So now what I do, Jadi sekarang apa yang saya lakukan? I come to him and pray for him. Saya datang kepada orang itu dan berdoa baginya. I hold down my peace Saya merangkul, saya menjaga damai saya and pray for him. dan berdoa. And I can see God smile. Dan saya bisa melihat Tuhan tersenyum No, melihat. I'm not telling you that I am noble. Saya tidak mengatakan kepada saudara saya ini orang saleh. I'm hurt. Saya tersakiti. I'm not telling you I am great. Saya tidak mengatakan saya orang hebat. I'm struggling. Saya berjuang. But I'm telling you, yes, we can do good things. Tapi saya beritahu pada saudara, iya, kita bisa melakukan perbuatan We baik. can do good things not because of they are good. Kita bisa melakukan perbuatan baik bukan karena orang itu baik, We can do good things because God is so good to me. tetapi kita bisa melakukan perbuatan baik karena Tuhan sangat baik kepada saya. Amin. Puji Tuhan. Do to other people Lakukan kepada orang lain what do you want them to do to you. apa yang saudara ingin mereka perbuat pada saudara. If at the end nobody do that to you, Kalau pada akhirnya gak ada yang berbuat baik pada saudara, just like Cornelius, sama seperti Cornelius God tadi, himself will do that to you. Tuhan sendiri yang akan berbuat baik pada saudara. Open ways to other people. Buka jalan bagi orang lain. Hope and believe that one of these days people will open ways for you. Harapkan bahwa satu hari nanti orang akan buka jalan bagi saudara. If nobody did so, Kalau tidak ada yang melakukannya, heaven will come and open ways for you. maka sorga yang akan datang dan membukakan jalan God bagi will saudara. always have ways for you. Tuhan selalu punya jalan bagi saudara. Amen. Amin. Second one, Nomor 2, keeping peace is a good work. perbuatan baik apa yang harus kita lakukan? Yang kedua, menjaga perdamaian. Romans chapter 12 verse 18. Roma 12 ayat 18. If it is possible, as much as depends on you, live peaceably with all men. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. God wants us to maintain our peace. Tuhan ingin kita menjaga damai kita.
God wants us to maintain the peace with all the people. Tuhan ingin kita menjaga damai dengan orang-orang. I tell you one secret. Saya beritahu satu rahasia pada saudara. It takes 2 persons to fight. Dibutuhkan 2 orang untuk berkelahi. If one of them did not want to fight, Kalau salah satu nggak mau kelahi, it will never happen. nggak akan pernah terjadi perkelahian. That's why God asks us, Itu sebabnya Tuhan minta pada kita, if it is depend as much as it is depends on you, sedapat-dapatnya kalau itu bergantung kepadamu, maintain peace with other people. jagalah, hiduplah dalam perdamaian dengan Oh orang yes, it lain. is not easy. Oh ya, ini nggak mudah saudaraku. Sometimes because of that, Terkadang karena hal ini, well, I repeat, not sometimes, but most of the time because of that. saya ulangi, bukan terkadang, bukan kadang-kadang, tapi kebanyakan Because of we want to have peace, karena kita mau berdamai, we are the one who will be blamed. kita yang dipersalahkan. Though we are not the one who is wrong, Meski bukan kita yang salah, but we are the one who be blamed. tapi kita juga yang kena. We are the one who be kicked off. Kita juga yang dikeluarkan. We are the one who people said wrong. Kita yang dikatakan salah oleh orang-orang. But it is happened with Jesus also. Tapi ini juga terjadi pada kehidupan He Yesus. took all of our sin. Dia yang mengambil semua dosa kita. He took all of our wrong. Dia yang mengambil semua kesalahan kita. We are wrong. Kitanya yang salah, But he is to be blamed. tapi dia yang dipersalahkan. He is to be punished Dia yang dihukum. so that we can have peace with God. Supaya kita bisa memiliki perdamaian dengan Allah. As much as it is depends to Jesus. Sedapat-dapatnya apabila itu bergantung pada Yesus. Jesus already give it all. Yesus sudah berikan segalanya saudaraku. Now as much as it is depends on me. Nah sekarang sedapat-dapatnya apabila itu bergantung pada saya. God wants us to maintain peace. Tuhan ingin kita hidup dalam perdamaian. There are many people mock me. Ada banyak orang yang mengejek saya. There are many people say bad things about me. Ada banyak orang mengatakan hal buruk tentang saya. They don't want me to be their leader. Mereka tidak mau saya jadi pemimpin mereka. They put bad things in their social media about me. Mereka menuliskan hal buruk di sosial media mereka tentang saya. Oh, how much I want to defend myself. Oh, betapa saya ingin membela diri. Because I know all of them. Karena saya tahu siapa orang-orang itu. Some of them comes to become what they are right now because I have many things to do with them. Ya, saya tahu orang seperti apa mereka. I did many things so that they can be what they are right now. Saya melakukan banyak hal supaya mereka bisa berada di posisi mereka sekarang ini. But they rebel against me. Tetapi mereka memberontak terhadap saya. So one time, one by one they come back again. Tapi satu demi satu mereka kembali lagi. And now I am on the top of them. Nah sekarang saya ada di atas mereka. They ask me, what can we do so that we can go back again? Mereka bertanya kepada Bapak Gembala, apa yang perlu kami lakukan supaya kami bisa diterima kembali? I said nothing, just apologize. Saya berkata tidak ada, cukup meminta maaf saja. They said yes, we apologize. Dan mereka berkata, iya kami minta maaf. I said, already forgive you before you ask. Dan saya katakan, saya sudah mengampuni engkau bahkan sebelum engkau memintanya. Welcome back. Selamat datang kembali. Oh, maybe you think I am so strong. Mungkin saudara berpikir saya kok kuat banget. Even they themselves ask me, Bahkan mereka sendiri bertanya kepada saya, is it that easy? apakah semudah itu? Because the old GKII, Karena kalau GKI yang lama saudaraku, oh, you will have 6 months without any ministry. saudara akan memiliki 6 bulan tanpa pelayanan. If you are the pastor
we will move you to remote places Kalau saudara adalah gembala, saudara akan dipindahkan ke tempat yang terpencil and asking you to do many hard work, whatever it is. dan meminta pada saudara untuk melakukan perkara-perkara yang berat apapun itu. Give you punishment. Memberikan hukuman. And they ask me, Dan mereka bertanya pada Bapak because their Gembala. heart is not satisfied. Karena hati mereka tidaklah puas. They said, please punish us. Mereka berkata, tolonglah hukumlah kami. I said, no. Saya berkata tidak. Because what Father did, Karena apa yang dilakukan Bapak, He's waiting for His son to go back home. Dia menantikan anaknya kembali pulang ke So rumah. when you go back home, Jadi ketika engkau kembali ke rumah, I will hug you and say, welcome back home, son. saya akan memeluk saudara dan berkata, selamat datang kembali anakku. Amen. Amin. Last month, our church from Papua come back to us. Bulan lalu saudara, gereja-gereja kita dari Papua kembali kepada kita. Last week, one of our church in Celebes come back to us. Minggu yang lalu, satu gereja kita di Sulawesi kembali bersama dengan kita. Come on, give up. Kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Am I so strong? Apakah saya begitu kuat? No, even right now I'm hurt. Tidak saudara, bahkan saat ini pun saya sakit. But each time I want to menuntut. What is menuntut? Each time I want to take revenge. Not like that actually, but each time I want to take revenge. Setiap kali saya mau menuntut balas. I remember that God never take any revenge on me. Saya ingat Tuhan tidak pernah menuntut balas atas kesalahan saya. I really know that my life is living under the fullness of God's grace. Saya betul-betul menyadari bahwa hidup saya ini berada di bawah limpahan daripada kasih setia Tuhan. That enables me to give them grace also. Yang memampukan saya untuk memberikan kasih karunia kepada mereka Sometimes juga. my heart asks me, Terkadang hati saya bertanya, what if they betray you again? bagaimana kalau mereka mengkhianati kamu lagi? And then my heart answer, Lalu hati saya menjawab, what if I betray God again? bagaimana kalau sayalah yang mengkhianati Tuhan lagi? I know that God still bless me. Saya tahu bahwa Tuhan masih memberkati saya. Yes, I cannot just up and down all the time. Ya memang saya tidak boleh naik turun sepanjang waktu. I must do God's work. Saya harus lakukan pekerjaan Tuhan. I must grow in God. Saya harus bertumbuh dalam Tuhan. But if I fall, Tapi bagaimana kalau saya jatuh? I know God's grace are there for me. Saya tahu ada kasih karunia Tuhan di sana bagi saya. Enables me to give other people grace also. Yang memampukan saya untuk memberikan kasih karunia lagi kepada orang lain. If you see me crying right now, Kalau saudara melihat saya menangis sekarang ini, I'm not crying because they do bad to me. saya tidak menangis karena mereka melakukan yang buruk kepada saya. I'm not crying because I must do good though I don't want it. Saya tidak menangis karena saya harus lakukan yang baik meski saya tidak ingin I'm melakukannya. crying because God's grace are more than sufficient for me. Saya menangis karena kasih karunia Tuhan lebih daripada cukup bagi saya. Yes, He has been good to me. Ya, Dia sudah baik pada saya. So as much as it depends on me, I want to live peace with all people. Jadi sedapat-dapatnya apabila itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Amen. Amin. I know I'm not perfect, Saya tahu kalau saya tidak sempurna, but I'm working on it. tapi saya mengerjakan bagian saya. You are not perfect also, Saudara juga tidak sempurna. but work on it. Mari saudara kerjakan juga bagian saudara. Now let me tell you one more thing. Satu hal lagi yang saya mau sampaikan. That our God is the God of result. Bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang melihat pada In hasil. the parables of talents, Dalam perumpamaan tentang talenta. the servant that have one talent, Hamba yang memiliki 1 talenta,
He did not steal the talents. Dia tidak mencuri talenta itu. He is an honest man. Dia adalah orang yang jujur, He is an idealism man. orang yang idealismenya tinggi. He is what was that? Pintar. Yeah, he is a smart man Dia adalah orang yang pintar because he knows something that the other two servants did not know. karena dia tahu sesuatu yang dua orang lainnya hamba itu tidak ketahui. He knows that his master is a cruel master. Dia tahu bahwa Tuhannya adalah Tuhan yang jahat. The other two did not know. Yang dua lagi nggak tahu, saudaraku. And this man also is a bold man. Dan yang satu ini, yang punya satu talenta ini juga adalah orang yang berani. He stand on his righteous. Dia berdiri di dalam kebenarannya. That's why this is, as for the world, he is the man. Bagi orang dunia, saudara, wah, orang seperti ini yang dicari-cari. But the result is nothing. Tapi hasilnya tidak ada. The result is negative. Hasilnya negatif. And God sent him to hell. Dan Tuhan mengirim dia ke neraka. Good man, idealism man, smart man, bold man, God did not need. Orang baik, orang pintar, orang yang pemberani, orang yang cerdas. Tuhan kirim ke neraka. God needs somebody that give result to him. Tuhan butuh orang yang memberikan hasil kepada dia. God don't want somebody that can stand on his righteous. Tuhan tidak butuh orang yang berdiri di dalam kebenarannya sendiri. On his smart understanding. Tidak butuh orang yang berdiri dalam kepintarannya sendiri. On his unarguable righteousness. Tuhan tidak butuh orang yang tidak bisa didebat. God wants somebody that can bring result. Tetapi Tuhan mencari orang yang membawakan hasil. 5 become 10. 5 talenta jadi 10 talenta. 2 talents become 4. 2 talenta menjadi 4 talenta. God, our God is the God of result. Tuhan kita adalah Tuhan yang melihat pada hasil. Now listen to me. Sekarang dengarkan, saudaraku. Despite all of your intention, Meski apapun intensi hati saudara, despite all of your purpose before, apapun tujuan saudara sebelumnya, despite what do you want to be before, atau apapun yang menjadi kerinduan saudara untuk jadi seperti itu if sebelumnya, the result is negative, kalau hasil daripada perbuatan saudara adalah negatif, don't stand in your righteousness. maka jangan saudara berdiri pada kebenaran saudara Don't sendiri. stand in your unarguable righteousness. Jangan saudara berdiri kekeh di dalam kebenaran saudara dan gak bisa didebat. Don't stand in your smart understanding Jangan saudara tetap berdiri dalam pengertian saudara yang pintar itu. and say, I did nothing wrong, Dan berkata, aku gak buat salah kok. but the result is nothing. Padahal hasilnya gak ada. Just ask forgiveness. Cukup saudara minta maaf saja. Just humble ourselves Cukup rendahkan diri kita. and said that I want to do something good for you, Lord. Dan katakan, Tuhan, aku mau melakukan sesuatu yang baik padamu I Tuhan. haven't made it this time, Aku belum berhasil kali ini. but I won't fail next time. Tapi nanti sekali lagi aku tidak akan gagal. So if the result is negative, Jadi kalau hasil perbuatan saudara itu negatif, don't stand in your righteousness. jangan saudara berdiri dalam kebenaran diri saudara Ask sendiri. forgiveness. Tapi mintalah pengampunan. If you see other people already mad at you, Kalau saudara lihat ada orang sudah marah sama saudara. if you see your wife already cry in front of you, Kalau saudara melihat istri saudara sudah nangis di depan saudara. if you see your children is already afraid of you, Kalau saudara sudah lihat anak saudara ketakutan melihat saudara. if you see your employer or your employees already have no hope, Kalau saudara melihat pengerja-pengerja atau karyawan saudara sudah nggak punya harapan lagi, be compassion. saudaraku, milikilah belas kasihan. Open ways for them. Bukalah jalan bagi mereka.
And if it is depend on you, live with peace with everybody. Dan kalau memang bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan orang lain. Yes, it is not easy. Iya memang gak mudah saudaraku. But God called us to do this task. Tetapi Tuhan memanggil kita untuk melakukan tugas ini. And God already provide everything that we need to do this task. Dan Tuhan sudah menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan supaya kita bisa melakukan tugas Let ini. us become a church that practice good things. Marilah kita menjadi gereja yang melakukan perbuatan baik. Always do good deeds. Selalu lakukan perbuatan baik. Because God has been good to us. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu berbuat baik We kepada did it kita. so that the name of God will be glorified. Ketika kita melakukannya, kita melakukan agar nama Tuhan dipermuliakan. I preach this message with a prayer. Saya mengkhotbahkan firman Tuhan ini dengan satu doa. When you do it, Ketika saudara melakukan firman Tuhan ini, may God give His glory to you. kiranya Tuhan memberikan kemuliaannya pada May saudara God semua. give His happiness to you. Kiranya Tuhan memberikan sukacitanya pada saudara. Give His joy to you. Memberikan kebahagiaannya pada saudara. It shall be done for the glory of God in the mighty name of Jesus. Dijadikanlah di dalam nama Yesus untuk kemuliaan nama Tuhan. Let us give big hand Mari clap kita to beri kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Let us all stand together. Mari kita semua bangkit berdiri saudara. Let us receive the goodness of God. Dan kita menerima kebaikan Tuhan. The goodness of God forgiving our sin. Kebaikan Tuhan mengampuni dosa-dosa Let us kita. pray our sinner's prayer. Mari kita berdoa doa keselamatan Just jiwa. lift up your hands and open your heart. Mari angkat tangan saudara dan bukalah hati saudara. Pray this prayer after my interpreter, please. Ikut-ikutlah doa ini setelah In diterjemahkan. the mighty name of Jesus, say like Di this. dalam nama Tuhan Yesus katakanlah, Lord Jesus, Tuhan Yesus, I do believe in you. saya percaya kepadamu. I do need you, my Lord. Saya butuh Engkau ya Tuhan. Please enter in my heart. Masuklah dalam hati saya. Be my Lord and my Savior. Jadilah Tuhan dan Juru Selamat saya. My Lord, forgive me my sin. Tuhan, ampunilah dosa-dosa saya. Wash me with the precious blood of Jesus. Hapuskanlah dengan darah-Mu. Makes me born again. Jadikan saya lahir baru. Become God's children. Menjadi anak-anak Tuhan. I will follow and serve you forevermore. Saya akan ikut Engkau dan melayani Engkau selama-lamanya. Lord God, should I fall, my Lord, Apabila saya jatuh ya Tuhan, reach out to me. jangkaulah saya. Take me out. Keluarkanlah saya. And I will praise your name. Dan saya akan memuji nama-Mu. Thank you, Jesus. I am saved. Terima kasih Tuhan Yesus, saya sudah diselamatkan. Thank you, Jesus. I receive your goodness and mercy. Terima kasih Tuhan Yesus, saya terima kebaikan dan kemurahan-Mu. In the mighty name of Jesus, I pray. Di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah, brothers and sisters. Hallelujah. Shalom. Shalom. Thank you so much for joining our English service tonight. We already get so many blessings tonight. Amen. Amen. Especially for the word of God. Say hallelujah. Hallelujah. Brothers and sisters, make sure that next week you will join again this service. And let's invite our friends and our family to join with us. So we'll be blessed together. Amen. Amen. According to the instruction from our government to avoid the coronavirus disease, we still do some online services
that you can find and join in our social media. There are Facebook at GKII Church, Instagram at GKII Church, Instagram of our senior pastor at Gideon_Munte, YouTube channel GKII Pusat Medan, YouTube channel of our senior pastor Dr. Gideon Munte Ministries, Instagram for Victorious Youth at Victorious GKII PM. You can download our application. There are GKII Church, VM Radio, and Real Radio. Brothers and sisters, for all of you who need prayer, you can send us your prayer topic through direct message to all our social media. And there are servant of God will pray for you specifically. We believe our Lord will listen and answer our prayer. Say amen. Amen. For offering, we can give it through BRI account of our senior pastor, Gideon Morris Munte, with number 0336 0100 150 6565. We also provide for the virtual banking barcode. There are OVO, Dana, and Link Aja on your screen. You can scan in to give to the Lord. That's all the announcement for us. Thank you so much for your attention, and God bless you.